Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami di pagi hari ini. Pagi yang penuh dengan sukacita Engkau berikan di dalam hidup kami. Sementara kami akan memperdengarkan firman-Mu, Engkau yang berada di tengah-tengah hati kami, sehingga kami tetap bisa menikmati kehidupan Engkau telah berikan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sampaikan doa kami ini atas nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Salam. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, di pagi hari yang penuh sukacita ini, walaupun kita memperingati kematian Yesus Kristus, tapi yang pasti sukacita tetap berada di hati kita. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan di pagi hari ini kita akan menampilkan apa yang dikatakan korban darah Yesus telah membuka jalan yang baru dan yang hidup. Korban darah Yesus telah membuka jalan yang baru dan yang hidup. Luar biasa Bapak Ibu. Judulnya aja sudah kita bisa dapat. Ya. Korban darah Yesus telah membuka jalan yang baru dan yang hidup. Kita sudah dapat intinya sebenarnya. Berarti selama ini, sebelum Yesus mati di kayu salib, kita masih di jalan yang lama. Kita masih orang lama. Namun dengan Yesus mati di kayu salib, untuk menembus kita, untuk menghapus dosa-dosa kita, membuka jalan kita bisa bertemu dengan Allah Bapa. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita sama-sama baca di Ibrani 10 ayat 10 sampai 20. Yang pertama kaum bapa laki-laki, yang kedua kaum ibu, yang terakhir kita sama-sama. Yang pertama kaum bapa, yang selanjutnya kaum ibu, kita selang-seling. 1, 2, 3 ya. Dan karena kehendaknya lah telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Jadi apabila untuk selamanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, kepada Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk
bersama-sama kita, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Amin. Luar biasa. Jelas kata-katanya, sebenarnya tidak perlu lagi kita bicarakan lebih jauh. To the point. Amin Bapak Ibu? Amin. Coba kita lihat dari ayat 10 sampai 20. Jelas. Kita orang-orang pilihan yang telah dikuduskannya, ayat 10. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Kebenaran tentang kuasa darah Yesus. Pertama, ya, kebenaran tentang kuasa darah Yesus. Ini intinya darah Yesus loh, yang telah mati di kayu salib. Pertama, melalui darah Yesus, hati Bapa telah dipuaskan. Wow. Melalui pemberian saya, seseorang telah dipuaskan. Melalui darah Yesus, hati Bapa telah dipuaskan. Keluaran 12 ayat 13 mengatakan, Ia berkata, apabila aku melihat darah itu, maka aku lewat daripada kamu. Ini kata-kata yang sungguh jauh dalam, ya, kata-kata nubuatan. Artinya, darah Yesus Kristus dikorbankan, tujuan utamanya bukan untuk kita, melainkan untuk Bapa. Coba kita perhatikan ayat ini. Jadi darah Yesus Kristus tercurah yang terutama bukan untuk kita, tetapi untuk Bapa. Darah Yesus sepenuhnya memuaskan hati Bapa. Hati Bapa senang dan puas bukan atas apa yang kita lakukan, melainkan apa yang telah Yesus Kristus lakukan untuk kita. Amin Bapak Ibu? Amin. Luar biasa. Efesus 5 ayat 2 mengatakan, Yesus Kristus yang sudah ada di dalam diri kita menjadi persembahan dan korban yang harum bagi Allah. To the point. Efesus 5 ayat 2 mengatakan, Yesus Kristus yang sudah ada di dalam diri kita, di dalam hati kita, menjadi persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tidak ada lagi yang lebih harum daripada Yesus di depan Allah. Bukan karena kita, bukan karena kehebatan kita. Jadi, korban Yesus di batu kayu salib adalah persembahan yang harum bagi Allah. Merupakan dupa yang harum di depan Allah. Kedua, melalui darah Yesus, kita telah menerima pengampunan atas dosa-dosa kita. Amin Bapak Ibu? Amin. Ini kata-katanya harus kita betul-betul pegang ini. Melalui darah Yesus kita telah menerima pengampunan atas dosa-dosa kita. Matius 26 ayat 28 mengatakan, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kata-katanya sederhana, tapi kadang-kadang hanya kita baca aja, kita lewatkan. Inilah darahku, darah perjanjian, janji lo ini, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Amin Bapak Ibu? Amin. Masih minta ampunkah kita sama dia? Kalau bisa ampun berarti dia mati lagi kedua kali. Mati lagi ketiga kali. Ya enggak? Tertulis loh ini.
Sebab inilah darahku, darah perjanjian. Bukan janji tinggal janji. Yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bisa kita lihat dalam ritual ibadah perjanjian lama. Ya, dalam ritual ibadah perjanjian lama, domba yang dibawa sebagai korban haruslah sempurna dan tanpa cacat. Kita ketahui bersama, melalui imam, setiap tahun harus menghadap, harus membawa ini, membawa itu, untuk pengampunan dosa. Sementara ini mengatakan, ini merupakan gambaran tentang korban Yesus Kristus yang menjadi korban sempurna untuk pengampunan dosa kita. Jadi Matius 26 ayat 28 mengatakan, inilah gambaran tentang korban Yesus Kristus yang menjadi korban sempurna untuk pengampunan dosa kita. Bukan tanggung-tanggung lagi, bukan sebagian-sebagian. Dosamu yang akan datang, gua ampuni lagi dah. Ya enggak? Ini perjanjian loh. Dosa kemarin, sekarang, dan selanjutnya, dan seterusnya. Ini janjinya. Jadi melalui darah Yesus, kita telah menerima pengampunan atas dosa-dosa kita. Selanjutnya, korban di dalam perjanjian lama hanya sebagai solusi sementara untuk masalah dosa kita. Sebaliknya, korban darah Yesus Kristus untuk solusi kekal dan permanen satu kali untuk selamanya. Amin, Bapak Ibu. Amin. Jangan kita minta ampun terus lagi sama Tuhan. Kerjakanlah apa yang dikerjakan, yang dimintakannya, apa yang perintahnya. Kita anak kesayangannya. Tidak akan ditinggalkannya. Kau nakal kau, udah sana kau, anak gua lagi. Ada nggak gitu? Tidak ada. Iya. Korban darah Yesus di kayu salib adalah solusi kekal, permanen untuk selama-lamanya, bahwa Dia mengasihi kita. Kita anak kesayangannya. Mati di kayu salib untuk kita. Ibrani 10 ayat 4 mengatakan, sebab tidak mungkin darah lembu jantan dan darah domba jantan menghapuskan dosa. Kita ketahui. Ya, penghapusan dosa itu, ya, kita menghadap para imam-imam yang telah digariskan di dalam perjanjian Lewi untuk pengampunan dosa kita dengan membawa berbagai alat, cara. Tapi firman Tuhan mengatakan pada hari ini tentang kematian Yesus di kayu salib untuk menyelesaikan semua apa yang telah dikatakan di dalam kitab Taurat. Telah selesai. Tetelestai. Amin, Bapak Ibu? Amin. Itu hal yang sangat mendasar sekali. Sukacita bagi kita. Telah selesai semua. Tidak perlu lagi kita berbuat sesuatu yang saya harus gini, saya harus gini di gereja, saya harus gini, saya harus gini. Mari kita nikmatin. Maka saya katakan sebelumnya, mari kita nikmatin celebration, sukacita. Haleluya. Tapi kita ingat, sukacita itu harus betul-betul kasih Allah yang berada di hidup kita yang merasakannya. Jangan di sini haleluya, di luar sana haleluya. Inilah dia yang saya katakan tadi. Mari kita imani bahwa Dialah berada di dalam hidup kita. Dia telah mati di kayu salib untuk menghapus dosa kita, dan Dia telah bersama dengan kita untuk menjalani kehidupan kita ini. Yang ketiga, melalui darah Yesus kita telah dilepaskan sepenuhnya dari dosa-dosa kita. Saya ulangi lagi tadi,
Melalui darah Yesus kita telah dilepaskan sepenuhnya dari dosa-dosa kita. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Wahyu 1 ayat 5. Kalau kita pahamin, kalau kita ingin mengetahui banyak lagi, pasti kita mendapatkan doktrin-doktrin, ritual-ritual agama, dan perbuatan baik manusia tidak bisa melepaskan manusia dari mana Bapak Ibu? Dari dosa. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena perbuatan kita, tapi oleh darah Yesus, oleh kasih karunia Tuhan kepada kita. Bukan karena aturan-aturan kita bisa bertemu pada pagi hari ini. Oleh karena siapa, Bapak Ibu? Kasih-Nya. Kita diingatkan kembali. Maka saya tadi ceritakan, mari kita nikmati. Jangan kita